abal-abal. Tidak baik. Tidak baik. Menurut kamu abal-abal di kepala kamu tidak baik ya? Iya. Abal-abal. Oke. Yang berikutnya, kalau aku menyebut kata hidroquinone. Krim. Krim. Iya. Hidroquinone krim di kepala Iya. kamu. Oke. Kalau aku menyebut kata buzzer. Menyeramkan. Menyeramkan. Oke. Baik. Oke. Sekarang selanjutnya Kartika Putri, saatnya kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau gak serem kan? Kamu udah biasa kan? Udah biasa. Kamu dari sejak belum nikah, Iya. udah nikah, udah pernah. Udah biasa. Udah biasa. Jawab pertanyaanku dengan jujur, fitnah atau fakta, Karput? Karena ternyata ada yang lebih menyeramkan dari Kak Feni. Aku tuh baik, astaga, aku tuh baik. Yang membuat kamu akhirnya gerah dan lapor ke polisi karena kamu merasa difitnah again and again, walaupun udah ada yang minta maaf katanya. Apalagi sejak adanya fitnahan itu yang kamu anggap tidak benar, tuduhan terhadap kamu itu, terus kamu diserang sama netizen secara bertubi-tubi, bukan cuma kamu tapi juga anak kamu, suami kamu, keluarga kamu, ya. Sebenarnya fakta. Tapi sebenarnya diluruskan lagi, kenapa aku melaporkan bukan karena sudah minta maaf dan aku tidak memaafkan. Yes. Karena minta maaf itu kan ketika orang berbuat salah, meminta maaf berarti menyudahi atau menstop ya. perbuatannya yang salah. Pasti kita sebagai manusia, aku juga yang sekarang sudah begini pasti akan memaafkan. Kalau yang minta maaf bukan menganggap murah minta maaf. Memang kita mudah meminta maaf. Oke, diluruskan lagi. Sebenarnya itu minta maaf atas apa sih sebenarnya waktu itu yang Karena kamu fitnah aku. fitnah Jadi kamu bahwa bahwa aku itu menganjurkan memakai krim yang abal-abal, terima endorse sembarangan. Dan kamu klarifikasinya bahwa kamu tidak menerima endorse sembarangan karena Iya. kamu melihat itu sudah terdaftar, ada Ada izinnya. kontrak kok di atas materai. Jadi kamu dituduh kamu mengendorse sembarangan, itu ya? Iya. Itu poinnya ya? Betul. Oke, baiklah, lanjut. Nah, dan satu lagi, kamu juga salah satu yang bikin kamu melapor itu karena sudah semakin serem komen-komennya, bahkan ada yang mau nyantet kamu. Jadi lucu Ya, banget. serem ini Iya. ya. Tapi ini sih buat aku lucu ya. Lucu, sebenarnya. ini lucu. Lucunya gini, karena pada saat aku DM, aku tetap menggunakan etikat baik ya. Ya, Jadi sama ini orang. kalau dibilang Miss Tabayun ya aku tabayun juga sama orang ini dan akhirnya dia membuat video nangis-nangis minta maaf. Dia tuh kenapa sebenarnya? Dia pakai krim juga? Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku mau cari tahu itu sih. Oh, oke. Cuman kalau buat aku jadinya kayak oh ternyata netizen itu tuh gampang apa ya, tipis kuping. Iya. Tapi kamu kepikiran nggak sih bahwa di dalam kasus ini, walaupun kamu udah klarifikasi ya kan, cukup panjang klarifikasi, tapi tetap aja banyak yang mendukung pihak yang lain gitu. Padahal dia followernya nggak sebanyak kamu gitu. Pada saat aku kan jadi 2 bulan, ada orang-orang yang berkoar-koar, aku diam karena disuruh suami untuk diam dulu. Setelah 2 bulan aku diam, pada saat aku keluarkan bukti-buktinya, faktanya di highlight Instagram aku, bukti dan fakta, akhirnya orang terbukalah matanya gitu. Jadi kamu anggap bahwa karena kamu kelamaan diam gitu, makanya udah banyak yang menerima informasi dari pihak Karena yang kan kita diam itu memberikan kesempatan untuk orang yang melakukan kejahatan tersebut untuk sadar, untuk mereka berpikir lagi. Jadi sekarang suami kamu udah nggak marah, udah boleh nyuruh kamu. Ya kalau udah terlalu dizolimin kan kita berhak membela diri. Oke, antar sekarang ya. Habis tadi di pojokan. Jadi kalau aku samperin pasti dia pergi lagi dapur ya. Kan keluar rumah harus sama suami. Oh betul. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Kartika Putri. Bahwa kamu dan owner kosmetik yang kamu endorse kemarin yang disebut-sebut itu sebenarnya kamu berteman baik. Makanya kamu bela-belain tetap membantu, bahkan menawarkan klarifikasi produk tersebut di channel vlog kamu. Padahal kamu bisa tinggal milih untuk membatalkan kontrak daripada ribet ke depannya seperti ini. Ya. Fitnah. Fitnah. Fitnah, kamu gak berteman baik ya? Jadi aku baru ketemu itu pada saat 1 hari sebelum itu. Saat benar-benar baru tahu orangnya karena aku ajak, yuk kamu kan jadi aku endorse itu belum berjalan. Oke. Endorse aku tuh di Instagram belum berjalan, tapi karena ada banyak sekali isu-isu tentang krem ini gak bagus, gak aman, akhirnya aku tantang kayak Mbak Feni kayak, ayo kalau emang punya kamu benar, kamu harus berani speak up. Oke. Dan aku juga kalau orang nontonnya dengan kepala dingin, hati yang bersih gitu ya, di konten aku itu justru aku memborbardir si owner, apakah ini aman, apakah ini benar, jaminannya apa, kalau ada yang bermasalah gimana, kalau krimnya itu yang racikan dapetinnya gimana gitu. Justru aku mempertegas di situ untuk bukti followers aku kalau seandainya nanti ada apa-apa,
ini kita udah punya bukti bersama nih bahwa si owner ini siap bertanggung jawab gitu. Ini udah di-review nih. Belum. Oh, ini belum Belum di-review. posting. Bukan, Jadi jangan sedih. bukan kamu yang review. Maksudnya ini udah pernah di-review sama itu. Udah 7 kali. Oh, 7 kali. Oke. Jadi Gitu. karena kamu untuk apa? Karena kan krim ini memang lumayan terkenal ya. Iya sih. Gitu. Oh, jadi kamu karena nggak kenal, tapi kamu untuk meyakinkan supaya. Kalau aku gini Mbak Feni, ada orang datang ke aku membawa produk yang semuanya ada BPOM, resmi, ada surat BPOM, bisa dicek di website resmi BPOM. Dan juga kontrak kerja aku yang akan aku promosikan itu adalah produk-produk yang sudah BPOM dan sudah halal, bukan produk racikan gitu. Tetapi yang dia bahas produk racikan, jadi nggak nyambung gitu. Oh, oke. Ini orang kadang-kadang suka bingung soalnya kalau dengan penjelasan teknis gitu ya. Karena pinter juga oknum-oknum public figure lainnya yang menggiring opini gitu. Public figur lainnya. Iya. Menggiring opininya apa? Menggiring opininya membahas krim yang abal-abal, padahal tanggung jawab aku adalah mempromosikan produk-produk yang sudah ada BPOM yang terdaftar. Jadi owner ini punya 61 produk, aku akan endorse itu mungkin cuma 5 produk mereka yang udah BPOM, tapi yang dibahas satu produk yang racikan gitu. Dan juga sebenarnya kan nggak fair juga ketika kita mengecek suatu produk nggak ada saksi dari pihak pemilik. Oh, betul sekali. Nggak fair dong. Tentu, Iya. ya kan. Betul. Iya dong. Iya. Lanjut, Vita atau fakta? Walaupun banyak netizen Indonesia membela pihak sebelah sana. Awalnya. Iya. Oh, awalnya gitu ya. Dan malah menghujat kamu. Kamu nggak takut sekarang karena ternyata sekarang ada 2 artis lagi yang juga vokal dengan dan tidak setuju dengan cara pihak sana ketika mereview skincare. Vita atau fakta? Kamu ngerasa lebih, oh ya, ada banyak nih sekarang yang ada di pihak kamu gitu. Enggak juga. Jadi gini, kalau kita bener tuh sebenarnya kita nggak usah takut atau apapun. Kalau aku dari zaman dulu, kalau aku bener, aku akan tuntut kebenaran gitu. Tapi alhamdulillah, qadarullahnya akhirnya ditunjukkan lagi bahwa memang banyak teman-teman artis juga yang tahu etika, yang tahu profesi kita sebagai artis juga public figure jangan diremehkan, bahwa kita juga punya standar dalam menerima endorse gitu. Jadi ada 2 yang kayaknya nih sindir-sindiran nih ya. Kayaknya tapi kasusnya sama ya. Siapa ada di Persik sama Nikita Mirzani. Iya, ini salah satu postingan Nikita Mirzani. Ini ngomentarin ada di, pokoknya gitu lah saling berbalas. Yang itu posting di vlognya, yang ini jawab di Instagram, yang itu posting di TikTok, yang ini jawab di Instagram. Kadang aku suka bingung, ini yang mana sih, halaman berapa? Kalau Nikita itu justru karena kan perbuatan dari pihak sana dulu yang terkesannya ingin terkesan ingin mengadu domba gitu. Jadi kayak wah kalau Nikita udah turun nih pasti ada sesuatu gini-gini. Nah Nikita tuh justru nggak mau dikait-kaitkan, tapi Nikita lebih ke kayak lu kalau ngomong yang bener aja, yang bagus aja. Lanjut, Vita atau fakta? Kartika Putri, kamu juga kesel sama Deddy Sumargo yang wawancara pihak yang sedang berseru dengan kamu, tapi dia bilangnya di situ bahwa dia nggak kenal sama kamu. Padahal kalian berdua itu pernah main di satu film. Vita atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi pertama kali dia si Deddy Sumargo atau dia kurang lupa tidur, aku telepon. Kalau aku orangnya ya beneran Miss Tabayun ya nggak apa-apa, karena emang aku Tabayun ya. Pada saat dapat video itu, kalau aku orang yang nggak punya adab, mungkin aku akan kayak dia gitu, bikin IG story marah-marah nyebutin nama, abis itu dilaporin nggak ngaku. Dia kan? siapa? Dia itu, tahu lah. Yang bersuruh sama kamu itu. Oke, terus? Nah kalau Denny aku telepon langsung, Kak Denny nonton deh. Dia lupa justru. Gue bilang gue kenal, enggak. Di menit sekian Kak Denny bilang gue nggak kenal. Haha, gue baru bangun tidur tuh gitu. Dan kita pun santai. Dan Kak Denny gentle minta maaf, selesai gitu. Oke, jadi kenal ya Denny Sumargo, kenal. Cuman mungkin dia karena lagi kurang tidur jadi ada kata enggaknya di depan. Mungkin aku udah berubah. Oke, Bisa lanjut. Vita atau fakta, Kartika Putri? Bahwa suami kamu yang lagi duduk di pojokan itu nggak percaya sama yang namanya atau sebutan atau istilah pelakor. Karena menurut suami kamu, kalau mau nikah lagi itu nggak perlulah izin istri, jadi nggak ada tuh perebut laki orang. Tetapi, dan kamu setuju, tapi kamu tetap nggak mau dipoligami. Fitnah atau fakta? Ini sebenarnya fitnah. Karena ini adalah potongan dari video kami yang panjang lebar di vlog. Dipotong-potong oleh netizen yang nggak bertanggung jawab. Oke, coba kita lihat. Ini